Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami kembali dapat kesempatan dan kebebasan mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan, bagian terakhir ketiga dari cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Kami bersyukur atas bagian ini yang Engkau letakkan dalam firman-Mu, yang begitu penting dan begitu memberi banyak berkat kepada kami, dan juga begitu penting untuk digunakan di dalam penginjilan. Dan biarlah Engkau memimpin, memberkati acara ketiga ini dalam penyampaian maupun penerimaan, sehingga semua kami betul-betul dibangun. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya bisa percaya, yang sudah percaya bisa ditumbuhkan dan didewasakan. Tolong menyampaikan, kuatkan jasmani pikiran, khususnya suara, berikan kata-kata dan pengurapan, sehingga betul-betul apa yang dia katakan datang dari Tuhan, betul-betul adalah kebenaran, dan semua bisa disampaikan dengan baik dan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan sekali lagi tolong kami semua mendengar, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi dan terang, sehingga semua kami mendengar dan mengerti. Siapapun yang belum percaya, Tuhan tolong mereka percaya. Kami sadar Tuhan bahwa dalam gereja yang begitu banyak Injil seperti gereja ini pun selalu akan ada kemungkinan adanya lalang di antara gandum. Dan kami tidak ingin ada lalang semacam demikian. Kalau boleh kami berdoa untuk semua lalang yang ada, tolong mereka mendengar Injil dan betul-betul percaya. Kami sadar Tuhan, tidak ada satu orang pun mampu dengan kekuatan dan kemauannya sendiri untuk percaya. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, supaya orang-orang itu dengan anugerah iman dari Engkau betul-betul percaya dengan benar dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya, biarlah kami diteguhkan, ditumbuhkan dalam sukacita dan damai, karena iman dan keselamatan yang sudah kami peroleh sebagai anugerah yang tidak layak kami dapatkan dari Engkau. Dan biarlah ini mendorong kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Dan juga biarlah pelajaran firman yang lain juga bisa menguatkan dan mengarahkan kami di dalam hal-hal yang lain lagi. Tuhan, kami sadar Tuhan akan bekerja. Tolong kuatkan semua kami melalui godaan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan, termasuk rekaman dan sebagainya. Tolong supaya semua berjalan dengan baik di dalam sepanjang firman Tuhan disampaikan dan diterima. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini seri yang ketiga dari pembahasan Lazarus dan orang kaya, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Kita akan baca teksnya sekali lagi. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.
Saudara, kita hari ini masuk pada pelajaran ketiga dan poin keempat Romawi, di mana kita akan membahas mengapa Lazarusnya masuk surga dan orang kayanya masuk neraka. Ini perlu dibahas supaya tidak ada salah pengertian, salah tafsir tentang ayat 25. Karena kalau ayat 25 disalah tafsirkan, ini betul-betul jadi ajaran yang sesat. Jadi ini hal yang pertama yang ingin saya bahas di sini ya. Apakah ayat 25 itu menunjukkan bahwa Lazarus masuk surga karena dalam sepanjang hidupnya di dunia dia itu miskin dan menderita, sedangkan orang kaya masuk neraka karena selama di dunia hidupnya enak, kaya dan sebagainya. Jadi setelah kematian lalu keadaan lalu dibalik. Apakah memang demikian? Kita perhatikan ayat 25-nya, kita akan bacakan. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kalau dibaca sepintas lalu, apalagi dilepas dari konteks Alkitab seluruhnya, maka ayat 25 memungkinkan diartikan secara salah seperti tadi ya. Karena Lazarus sepanjang hidupnya sudah menderita, sekarang dia dikasih yang enak. Karena orang kaya sepanjang hidupnya sudah enak, sekarang dia dikasih yang tidak enak. Seakan-akan demikian. Tetapi saudara, tidak mungkin ya. Kalau ditafsirkan ayat ini tidak bisa dilepas dari konteks, tidak bisa dilepas dari seluruh Alkitab. Sudah pasti kalau ditafsirkan dalam konteks bahkan dalam Alkitab, tidak mungkin ayat 25 diartikan semacam demikian. Khususnya terlihat saudara dari fakta adanya Abraham di sorga. Dan Abraham dalam hidupnya dalam dunia dia sudah kaya. Jadi kalau orang kaya, karena kaya di dunia lalu sekarang masih masuk neraka. Lah Abrahamnya kok tidak? Itu tidak masuk akal kan? Jadi jelas bukan karena orang kaya dia lalu masuk ke neraka, karena buktinya Abraham juga kaya sewaktu hidupnya, tapi ternyata dia masuk surga. Saudara, mari kita melihat beberapa kutipan dari tafsiran Calvin tentang ayat 25 ini. Di mana pertama Calvin berkata demikian. Pada waktu dikatakan bahwa ia disiksa dalam neraka karena ia telah menerima hal-hal baik dalam hidupnya, kita tidak boleh mengerti bahwa artinya adalah bahwa kehancuran kekal menunggu semua yang di sini menikmati kemakmuran dalam dunia ini. Sebaliknya, seperti telah diamati oleh Agustinus dengan bijaksana, Lazarus yang miskin dibawa ke dada Abraham yang kaya untuk memberi informasi kepada kita bahwa kekayaan tidak menutup terhadap siapapun pintu gerbang kerajaan surga, tetapi bahwa itu terbuka secara sama bagi semua yang atau telah menggunakan kekayaan dengan waras atau dengan sabar menanggung ketiadaan dari kekayaan. Semua yang dimaksudkan adalah bahwa orang kaya yang menyerah pada daya tarik dari hidup yang sekarang ini, membuang dirinya sepenuhnya pada penikmatan duniawi dan meremehkan Allah dan kerajaannya, sekarang menderita hukuman dari pengabaiannya sendiri. Ya, jadi adanya Abraham yang kaya di surga menunjukkan bahwa kekayaan tidak berarti pasti masuk neraka. Orang kaya itu kekayaannya tidak menutup jalan ke surga, tidak. Asal dia kaya tapi beriman, dan imannya dibuktikan dengan menggunakan kekayaannya dengan waras. Atau kalau dia miskin, dia sabar menanggung ketiadaan dari kekayaan itu dan dia tetap beriman, maka tetap orang-orang seperti itu masuk surga. Tapi cerita ini memang menunjukkan kalau orang kaya menyerah pada daya tarik dari hidup yang sekarang ini dan wajah konsentrasi pada kesenangan, remehkan Allah dan sebagainya, maka orang seperti itu jelas tidak beriman dan jelas dia akan masuk neraka. Karena kalau ini dihubungkan dengan Michael Jackson, maka ini cocok saudara ya. Ini kaya saudara ya. Tanahnya yang di mana tuh? Beverly Hills itu ya. Saya kemarin lihat di TV 2.700 acre. Acre itu sekitar 0,4 lebih hektar. Jadi kalau 2.700 acre itu di atas 1.000 hektar. Bayangkan saudara, tanah di Amerika di kota 1.000 hektar lebih. 1.000 hektar itu 10 km persegi saudara. 3 kilo kali 3 kilo itu cuma 9 kilo, jadi lebih. Mungkin 3 kali 4 ya. 3 kali 4, 12 itu memang memungkinkan. Bayangkan saudara, itu punya tanah sebesar itu. Wah. Sebetulnya apa sih gunanya punya tanah seperti itu?
Orang punya rumah sebesar itu apa ya perlu? Ya, jadi sebetulnya apa cuma prestise atau apa? Ya, dan apapun yang dia lakukan ya, memang kalau tujuan pelecehan seksual terhadap anak ya, ini aneh saudara. Pelecehan seksual itu kalau laki terhadap anak ya biasanya anak perempuan, ini anak laki. Jadi dia ini pedofilia tapi homo gitu ya. Jadi ya apakah itu benar atau tidak? Apakah orang-orang sekedar menuduh supaya dapat duit? Tapi kalau iya kok banyak sekali yang menuduh sih. Ya itu berulang-ulang dan sebagainya. Lalu operasi wajah yang dia lakukan sampai hidungnya mau copot dan sebagainya. Saya lihat bagus, jauh lebih bagus dia sebelum dia dioperasi daripada setelah dioperasi dan dia mau dia kayak mayat. Ya di samping diberitakan memang sudah di TV ya. Dia dulu saksi Yehova, tapi tidak tahu kapan akhirnya dia pindah ke Islam. Ya, jadi matinya ini sebagai orang Islam dan saudaranya yang Jermaine Jackson itu juga adalah orang Islam. Ya, jadi ini tergolong orang kaya seperti ini ya, kaya tapi menyerah pada daya tarik dari popularitasnya, dari kekayaannya dan sebagainya, dan ya boleh dikatakan meremehkan Allah dengan caranya dia. Orang beragama masuk saksi Yehova, Islam atau apapun tidak berarti dia peduli pada Allah. Ya, selama dia tidak percaya Yesus dengan cara yang benar, dia jelas tidak dianggap peduli kepada Allah. Dia bukan anak Allah dan dia tetap adalah musuh Allah. Dan ini tergolong orang kaya yang semacam demikian. Tapi saudara, orang kaya seperti Abraham itu sama sekali tidak tertutup kemungkinan masuk surga. Percaya Yesus, dia masuk surga. Jadi saudara, masuk nerakanya orang kaya bukan karena dia kaya, tapi karena dia tidak percaya. Sekarang saya berikan kutipan yang kedua dari kata-kata Calvin. Sebaliknya pada waktu dikatakan tentang Lazarus bahwa ia menikmati hiburan karena ia telah menderita banyak penderitaan dalam dunia ini, merupakan sesuatu yang tak berdasar untuk menerapkan hal ini kepada semua yang kondisinya buruk. Karena penderitaan mereka dalam banyak kasus bukannya melayani mereka, tapi malah membawa kepada mereka hukuman yang lebih berat. Tapi Lazarus dipuji untuk sikap menahan salib yang sabar, yang selalu muncul dari iman dan contoh rasa takut yang asli terhadap Allah. Karena ia yang dengan tegar tengkuk menolak penderitaan-penderitaannya dan yang kegarangannya tetap tidak ditundukkan, tidak berhak untuk diberi pahala untuk kesabaran, dengan menerima dari Allah penghiburan untuk mengganti salibnya. Jadi saudara, waktu dikatakan Lazarus belum menderita, sekarang dia dapat hiburan, tidak bisa diartikan bahwa semua orang yang hidupnya menderita dalam dunia lalu nanti masuk surga dan dapat hiburan dan sebagainya. Dalam banyak kasus, katanya Calvin, orang menderita bukan penderitaan itu membawa dia pada pertobatan. Ada yang seperti itu memang saja membawa pada pertobatan. Bagus kalau demikian, gak usah disedihkan. Tapi ada yang tidak, saudara. Pada waktu banyak penderitaan, apakah itu kemiskinan atau penyakit atau apapun, justru dia menjadi tegar tengkuk, justru lama marah, justru kepingin lemparkan salib dan sebagainya, justru memberontak. Dan yang seperti itu, jangan bermimpi akan mengikuti jejak dari Lazarus, menderita di dunia, enak di kemudian hari. Tidak, ya. Jadi bukan karena miskin di dunia lalu pasti masuk surga. Iman yang membuat Lazarus masuk surga, bukan kemiskinan dalam dunia. Kutipan ketiga dari Calvin, untuk meringkas seluruhnya, mereka yang dengan sabar telah menanggung beban dari salib yang diletakkan pada diri mereka dan tidak memberontak terhadap kuk dan hajaran dari Allah, tetap di tengah-tengah penderitaan-penderitaan yang terus-menerus telah memegang dalam pikirannya pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik, mempunyai suatu istirahat yang disimpan di surga bagi mereka. Kalau di surganya ada 2 kali. Pada waktu masa peperangan mereka diakhiri. Sebaliknya, penghina-penghina yang jauh dari Allah, yang sebenarnya dipikat atau diasyikkan dalam kesenangan-kesenangan daging, dan yang oleh suatu jenis kemabukan mental menenggelamkan setiap perasaan kesalehan, akan mengalami segera setelah kematian siksaan-siksaan yang akan menghapuskan kenikmatan-kenikmatan kosong mereka. Ya, bagian yang terakhir saudara, kata-kata segera setelah kematian jelas menunjukkan bahwa Calvin percaya orang mati langsung masuk neraka, juga yang selamat langsung masuk surga. Dan dia mengatakan siksaan-siksaan yang akan menghapus kenikmatan-kenikmatan kosong mereka.
Orang kaya, saudara, boleh punya kesenangan dan kenikmatan apapun dalam dunia ini, selama apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun kenikmatannya. Kalau dia mati dan ketika dia mati masuk neraka, penderitaan neraka satu detik itu menghapuskan semua kenikmatan yang dia alami, dia rasakan, dia nikmati selama hidupnya di dalam dunia ini. Jadi saudara, ini sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Jangan menikmati hal-hal duniawi dan lalu mengorbankan hidup yang kekalnya. Ya, ini sangat-sangat tidak memadai, not worthy enough ya, tidak layak sama sekali saudara. Kita korbankan yang nanti untuk hidup yang enak yang sekarang ini. Memang kalau di sini bisa enak, tidak masalah selama itu tidak dicari dengan jalan yang berdosa. Tapi kalau bisa enaknya di sini nih harus ditebus dengan masuk neraka, wah, itu sama sekali tidak memadai. Enaknya tidak nyumbuti sama sekali kalau orang sini mau bilang. Tidak sumbut dapat enak ini, tapi dapat penderitaan di sini yang luar biasa. Satu detik atau 1 menit di sini menghapuskan semua keenakan di sini, apalagi kekekalan yang di sini lebih-lebih lagi. Tidak karu-karuan. Yang kedua, kalau begitu, mengapa Lazarus masuk surga dan mengapa orang kaya masuk neraka? Poin pertama, poin A saudara. Untuk orang kayanya saya bahas lebih dulu. Pertama saudara, dia jelas mempunyai banyak dosa. Seandainya dia tidak punya dosa belas, memang tentu tidak ada alasan dia masuk neraka saudara. Dia jelas punya banyak dosa. Dan yang saya tekankan adalah dosa pasif. Tidak diceritakan apapun dalam ceritanya ya. Dosa aktifnya tidak terlihat. Dosa pasifnya pun cuma implisit. Dosa aktif mungkin saja, tapi tidak dibicarakan. Kita mau nuduh dia kan tidak pantas ya. Mungkin saja dia dapat kekayaan dengan meras orang, merampok orang, bisa, tapi tidak ada kepastian apapun. Tapi kalau dosa pasif, di mana dia tidak menolong Lazarus, itu secara implisit diceritakan. Memang tidak dikatakan dia tidak nolong, tapi ada pengemis di sana. Kalau dia nolong, lah pengemis itu datang jadi pengemis ya. Setidaknya Lazarus bisa punya obat, tidak perlu anjing datang menjilati. Bahwa Lazarus tetap di sana dan jelas sampai mati di sana. Jelas bahwa orang kaya ini, orang miskin itu ada di dalam jangkauannya, sangat bisa dia tolong. Dia tidak mau menolong. Saya tidak bilang bahwa orang miskin, apalagi yang miskin di jalan itu selalu mesti ditolong. Tidak sama sekali. Tapi kalau orang itu memang miskin karena bukan salahnya dia, itu seharusnya kita tolong. Saya tidak pernah mau kasih yang di jalan-jalan minta-minta duit. Mereka sehat, bisa kerja, nggak mau kerja, gila apa saya nolong orang seperti itu. Baru beberapa hari yang lalu saudara, saya didatangi orang. Orang itu pernah jadi murid saya waktu saya ngajar di stream malam. Saya sedang belajar pagi, sedang sibuk sudah ya. Lalu ada dia, saya enter dari atas. Siapa itu? Lalu dia nampakkan dirinya. Oh, saya tidak tahu namanya, tapi saya tahu orangnya. Beberapa waktu yang lalu pernah ketemu dan pakainya. Tapi kan mau apa orangnya datang. Lalu datang, masuk, dan dia tanya, kok sendirian? Iya sendirian. Lalu saya ceritakan masalah keluarga saya sedikit kepada dia. Lalu dia tahu dia juga sama persis. Lalu mulai cerita keluarganya apa gini-gini, lalu nangis. Saya sudah sangat tak senang saudara. Saya bilang saya mengalami ini 5 tahun, dia 10 tahun. 10 tahun masih nangis, saudara percaya? Saya pikir ini air mata buaya atau bagaimana ya. Dan saya tidak senang sudah hal seperti itu. Lalu mulai cerita tidak punya kerjaan dan bagaimana saya tahu ini arah pergi kemana. Saya paling tidak senang kalau kependetaan saya disalahgunakan oleh orang untuk minta uang. Bukan masalah saya tidak mau nolong, tapi kalau pendeta terpaksa memberi kalau diminta karena takut dikatakan tidak kasih, dia keliru kalau dia kata di saya. Saya tidak peduli saya dikatakan tidak kasih. Dan
Kalau saya memang tahu bahwa orangnya betul-betul butuh pertolongan, saya pasti mau nolong. Tapi saya kok tidak percaya orang Kristen itu butuh mengemis baru ditolong. Kalau Tuhan mau nolong, dia tidak perlu minta. Tuhan akan kirim orang untuk beri. Kalau sampai dia perlu minta, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Dan saya sudah pertama jengkel karena diganggu dalam kerja. Dan dia tanya, sibuk, ngomong terus. Sudah jengkel sama teman. Lalu jengkel ketiga air mata buayanya. Jengkel keempat minta duitnya. Dan saya merasa kayak kependetaan saya disalahgunakan. Bukan urusan tidak mau orang jelek, tapi saya tidak mau katanya ditipu orang. Nah, yang dulu sudah pernah digitukan orang, dan saya tidak menolong, dan ternyata benar orang itu memang bajingan. Dan dulu pernah waktu di Delta dia, jemaat sendiri sudah pinjam uang, saya masih ingat pinjam 10.000, dibayar 5.000, yang 5.000 dia tidak dibayar seterusnya sampai sekarang. Jadi ini menyalahgunakan kependetaan orang, dan sejak saat itu saya sangat benci dengan. Pokoknya kamu menyalahgunakan kependetaan, tak labrak suruhan saya. Jadi saya tidak ngomong halus-halusan, saya cukup. Aku sudah ngerti urusanmu. Aku tidak kebanyakan duit, tidak percaya datang ke gerejaku sendiri, jemaatnya tidak ada 20. Jadi aku duit sendiri juga tidak kebanyakan. Jadi aku tidak membeli. Aku juga tidak ada waktu, aku sibuk. Pulang. Jadi segini yang minta duit 5.000 untuk bensin. Bu, maksa aku ngamuk. Pulang sekarang, sebelumnya aku ngamuk. Jangan ngamuk, saudara, kayak gitu ya. Jadi saudara, saya tidak percaya bahwa kita harus menolong seadanya orang miskin. Ada orang-orang miskin yang memang bukan kesalahan mereka, tapi ada orang miskin yang karena kesalahan mereka. Dan kalau sampai ngemis dan sebagainya seperti itu, saya justru tidak mau menolong ya. Tapi saudara, kalau orang-orang miskin memang butuh pertolongan, dan kita melihat dia miskin bukan salahnya dia, maka saudara harus kita menolong. Orang kaya ini melakukan dosa pasif. Lazarus jelas sakit, jelas tidak punya keluarga, tidak punya obat atau apapun, dia tidak mau menolong. Ini tidak menolong orang miskin dalam arti yang jelas-jelas salah ya. Dalam bahasa kalian begini, seperti dikatakan seorang, bukan apa yang dilakukan oleh Dives atau Dyson atau bacanya ya, saya sudah katakan ini bahasa Latin, artinya orang kaya, ini bukan nama ya. Ini artinya orang kaya yang memasukkannya ke dalam penjara, tapi apa yang tidak dilakukannya, yang memasukkannya ke dalam neraka, merupakan suatu peringatan yang mengerikan bahwa dosa Dives bukanlah bahwa ia melakukan hal-hal yang salah, tetapi bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Erklam berkata demikian, Tuhan yang terpuji tidak menggambarkan orang ini sebagai suatu monster yang kejam, tetapi semata-mata sebagai seorang manusia yang malas atau tidak berbuat apa-apa, yang mencari dan mendapatkan bagiannya dalam hidup ini, tapi tidak peduli sama sekali kepada orang lain. Jadi saudara, tidak menolong pada waktu orang itu layak ditolong dan dia bisa menolong betulnya, itu adalah dosa. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat ini yang semua membahas dosa pasif ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Matius 25 pasal 1-45. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ini kambingnya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang tertutup, nyala dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka dia akan jawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, karena saudara, pada saat memikirkan dosa, jangan cuma memikirkan hal salah apa yang saudara perbuat.
Ya. Melakukan yang salah itu dosa aktif. Tidak melakukan apa yang baik itu dosa pasif. Dosa aktif jauh lebih gampang dideteksi. Dan biasanya kita mikirkan hanya dosa aktif kita. Tidak boleh berdusta, kita berdusta. Tidak boleh mukul orang, kita mukul orang. Ya. Tidak boleh berzina, kita berzina, dan pakai macam-macam. Dosa aktif itu banyak. Tapi dosa pasif itu jarang dipikirkan orang. Tidak ke gereja pada hari Minggu, bukan karena sakit, ya. Tidak ada alasan yang sah. Hanya diam di rumah, saudara berdosa. Tidak belajar firman Tuhan. Padahal kesempatannya ada, kemampuannya ada, channelnya pokoknya ada. Saudara berdosa dengan diam saja. Tidak berdoa. Pada saat dimana saudara seharusnya berdoa. Tidak melayani Tuhan, tidak memberitakan Injil, tidak mengasihi Allah, tidak menolong orang yang butuh pertolongan dan layak ditolong, dan sebagainya. Saudara, dosa pas itu banyak. Repotnya, ini sering tidak terdeteksi karena kita diam. Nah, aku salah apa? Oh, kamu cuma diam kok. Kamu diam pada saat Tuhan menyuruh sesuatu. Apakah itu tidak salah? Coba pikirkan, saudara punya pelayan. Dok, ambil sandal. Dia diam. Ngamuk apa enggak? Dok, disuruh tidak dilakukan pada kamu gimana? Lah, aku diam, aku salah apa? Salah karena tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya saudara, dosa pasif. Jangan pikirkan itu sesuatu yang remeh. Tidak kalah beratnya dengan dosa aktif. Ya. Tuhan suruh, kita tidak melakukan. Itu dosa. Ya. Jadi saudara, pada waktu memikirkan, pikirkan banyak dosa pasif. Dosa aktif jauh lebih gampang terdeteksi, dosa pasif tidak. Karena itu kalau pengakuan dosa ya, saya selalu mengatakan dosa aktif maupun pasif itu diakui di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara juga akui dan juga usahakan untuk perbaiki. Ya, kalau masih kurang belajar firman Tuhan, lebih rajin dalam belajar firman Tuhan. Sering bolos gereja, belajar itu tidak bolos sama sekali. Kurang berdoa, lebih banyak berdoa. Tidak melayani, tidak memberitakan Injil, belajar melayani, memberitakan Injil, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara, ini alasan pertama mengapa orang kaya masuk neraka. Dia berdosa, dan khususnya yang saya tekankan, dosa pasif. Tentu dia bukan cuma dosa pasif, dia pasti punya dosa aktif. Tapi dalam cerita ini tidak kelihatan, tidak usah dibahas. Kedua saudara, alasan dia masuk neraka, dia tidak percaya. Saudara, poin A. Ini sebetulnya terlihat ya kalau kita membahas konteks ini dalam terang seluruh Alkitab. Karena seluruh Alkitab secara jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak percaya dan itu. Jadi kalau dia bisa masuk neraka, pasti tidak percaya. Biarpun ceritanya tidak bilang apa-apa ya. Ceritanya tidak menunjukkan. Nanti kita akan melihat secara iblis sebetulnya ada, tapi tidak melihat secara eksplisit dikatakan dia sebagai orang tidak beriman, tidak. Ya. Tapi jelas dari konteks seluruh Alkitab pasti dia tidak percaya. Kalau tidak mungkin dia masuk neraka. Kedua, poin B, ketidakpercayaan juga terlihat dari fakta bahwa dalam cerita ini dia tidak diberi nama atau tidak punya nama. Ingat, di verse tadi itu bukan nama. Itu artinya orang kaya. Lazarus ada nama, dia kenapa tidak ada nama? Bandingkan dengan Wahyu 20:15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Karena memang ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan ya. Dan kitab kehidupan itu sebetulnya bukan kitab hurufiah. Secara hurufiah saya tidak percaya ada kitab. Tuhan tidak butuh kitab untuk mengingat. Itu adalah simbol dari predestinasi. Tapi saudara adalah bahwa kalau nama orang ada di sana, Tuhan kenal orang itu. Dia tahu nama dari setiap domba-dombanya. Tentu saja namanya yang kafir pun dia tahu, tapi tahu dan kenal itu beda ya. Ini kenal itu tahu tapi dengan kasih ya. Yang di sini tahu cuma intelektual, dia tentu tahu ya. Tapi Lazarus diberi nama, orang kaya tidak. Itu dijadikan dasar oleh banyak penafsir untuk mengatakan bahwa orang kaya ini tidak punya nama, membuktikan dia tidak tercatat dalam kitab kehidupan, membuktikan dia tidak dikenal oleh Tuhan, dan membuktikan dia sebagai orang yang tidak percaya. Memang ini penafsiran, tapi sangat memungkinkan itu benar. Poin ketiga, ketidakpercayaannya juga terlihat dari fakta bahwa dia tidak mendengar atau tidak mempedulikan firman Tuhan. Kita lihat dari mana? Ayat 29 saudara. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka itu 5 saudaranya ya. Kan dia minta Lazarus dikirim untuk Injil ya.
Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. PL ya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi kalau mereka mendengarkan perjanjian lama dan mereka percaya, orang kaya ini tidak perlu khawatir saudaranya akan menyusul dia ke tempat penderitaan. Ya, kalau mereka mendengar dan percaya, mereka masuk surga. Lah orang kaya bisa masuk neraka, berarti pasti dia tidak mendengar, dia tidak pedulikan perjanjian lama tersebut. Ya, tentang ayat 29 ini, Norval Geldenhuis mengatakan demikian. Dari kata-kata ini terlihat bahwa orang kaya itu terhilang karena ia tidak mendengarkan pada hukum Taurat dan kitab para nabi, dan bukan karena ia kaya. Ya, ini sangat masuk akal. 5 saudara itu asal mau mendengar, peduli, percaya, tidak akan nyusul kamu, tidak usah khawatir. Tapi kamu ternyata ada di sana, berarti kamu pasti dulunya tidak peduli pada hukum Taurat ataupun kitab para nabi. Jadi saudara, di sini kita melihat ya, ketidakpedulian seseorang pada firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Dan saya selalu melihat saudara, ketidakpedulian seseorang pada firman Tuhan membuktikan dia adalah orang yang tidak percaya. Karena orang yang percaya, dia berarti sudah dilahirkan baik secara rohani, dia pasti akan punya nafsu makan secara rohani. Dia akan merindukan firman Tuhan. Memang bisa ya, ada dosa lalu kerinduan turun. Tapi kalau dia bertobat dari dosa itu, kerinduan akan muncul kembali. Tidak bisa tidak. Kalau orang betul-betul tidak ada kepedulian, tidak ada kerinduan, biarpun mau dengar tapi tidak rindu, saudara, itu suatu bukti dia bukan orang yang beriman ya. Jadi saudara, introspeksilah sikap saudara dalam firman Tuhan. Bagaimana sikapnya? Saudara termasuk orang yang cuma mau mendengar, asal mendengar, atau betul-betul rindu. Rindu mencari, saya menghargai, peduli pada firman Tuhan, atau tidak. Kalau tidak, seperti orang kaya, dan nasib dia bisa menjadi nasib saudara. Ya, jadi kita juga hubungkan dengan Roma 10 ayat yang ke-17 ya. Kalau dia tidak peduli firman Tuhan, dia tidak mau mendengar firman Tuhan, dia pasti tidak mau percaya. Karena dalam Roma 10:17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita tidak pernah mendengar firman, kita tidak bisa ada kemungkinan untuk percaya. Itu tidak memungkinkan. Ya, jadi kalau kepingin orang percaya, harus dia dengar firman, dan bukan firman sembarang firman. Kalau orangnya belum percaya, harus mendengar Injil. Kalau hanya mendengar firman yang lain, dengar Tritunggal kayak predestinasi, itu tidak membawa dia pada pertobatan. Harus mendengar Injil dulu, jadi baru memungkinkan dia percaya. Ya, jadi ini hal yang ketiga, poin C ya. Dia tidak mendengar firman Tuhan, atau dia tidak peduli pada firman Tuhan, dan itu membawa dia ke neraka. Poin keempat, saudara, poin D, ketidakpercayaannya tidak berubah, dan pertobatan tidak berubah, sekalipun ada peringatan baginya pada saat Lazarus mati. Kalau dilihat ceritanya ya, kelihatannya mungkin Lazarus mati duluan ya. Dan The Bible Exposition Commentary New Testament mengatakan, fakta bahwa Lazarus mati dulu merupakan suatu kesaksian yang kuat kepada orang kaya itu, suatu peringatan bahwa suatu hari ia juga akan mati, tapi bahwa kematian di pintu rumahnya tidak mencairkan hati orang ini. Saudara, kalau saudara dengar ada orang mati, Michael Jackson kan, atau ya saudara ada keluarga atau teman atau siapapun mati, lalu saudara melayat, ikut kebaktian penguburan dan sebagainya, selalulah ingat, hari ini dia yang mati, saya tunggu giliran tidak tahu kapan. Tidak ada dari kita yang tidak. Dan kalau saya mimpin acara semacam demikian ya, apakah acara penghiburan atau acara apapun, pokoknya yang berhubungan dengan orang mati di kuburan sebagainya, itu saya tidak pernah melewatkan hal itu. Dan itu saya tiru dari pendeta saya. Hari ini saudara kita ini terbaring dalam peti ini, dan kita mengelilinginya. Tapi akan ada suatu hari kita yang berbaring di sana, dan kita yang dikelilingi. Kalau itu terjadi, siapkah saudara? Kalau punya juru selamat, saudara siap. Tidak punya juru selamat, saudara tidak siap. Dan kalau terjadi, saudara akan pergi ke neraka. Jadi saudara, setiap kita itu seperti antri giliran. Kadang-kadang saya heran, kenapa kalau ulang tahun kok dipestai?
tambah ulang tahun tambah dekat mati. Ya kalau orang Kristen mungkin tambah dekat mati karena enak tambah cepat masuk surga. Ya betul juga. Tapi yang kafir kenapa pesta? Tambah dekat neraka dia pesta. Setiap ulang tahun badannya maju sedikit, ulang tahun lagi maju sedikit, tunggu gilirannya tambah lama tambah dekat. Saudara, lambat atau cepat kita akan mati. Ya. Dan pada waktu Lazarus mati, orang kaya sebetulnya mendapat peringatan. Jadi orang itu mati, jangan pikir kamu kebal, kamu juga akan mati. Tapi itu tidak mempertobatkan dia, dan semua ini akhirnya membawa dia ke neraka. Saudara, jadi ada dua faktor ya. Pertama, dia orang berdosa. Kedua, dia tidak percaya. Dalam konteks Alkitab, jelas faktor kedua itu harus lebih ditekankan. Dia masuk neraka karena dia tidak percaya. Semua orang berdosa, tapi orang berdosa itu tidak terhalang masuk ke dalam surga asal dia percaya. Lazarus juga orang berdosa dan kita lihat, tapi dia percaya, dia masuk surga. Orang kaya ini, dia orang berdosa, dia tidak percaya. Yang ditekankan adalah tidak percaya. Kalau dosa ya memang semua orang pasti berdosa, tapi asal dia percaya dia masuk surga. Tapi orang kaya ini berdosa, tidak percaya, dan itu membawa dia ke neraka. Sekarang poin kedua, poin B. Untuk Lazarus, mengapa dia masuk surga? Saudara, dia pasti juga adalah orang berdosa. Dan diceritakan dosanya, tapi dia pasti berdosa. Tentang apakah dia itu pengemis atau bukan, itu memang pro kontra ya. Tempo hari saya mengatakan bahwa kata Yunani tuchos yang diterjemahkan pengemis oleh beberapa versi, diterjemahkan orang miskin oleh beberapa versi yang lain, seharusnya artinya orang miskin. Tapi baru-baru ini belakangan saya melihat ada penafsir yang mengatakan kata tuchos kalau dipakai sebagai kata benda itu bisa diterjemahkan pengemis memangnya. Kalau Lazarus memang adalah pengemis, saya percaya dia pasti ada dosa. Tidak ada kemungkinan Tuhan tidak mencukupi dia sampai dia harus mengemis untuk makan. Kalau dia adalah orang beriman, Tuhan janji mencukupi kebutuhan pokok dari anak-anaknya. Kalau bisa janjinya tidak berlaku, pasti ada something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan Lazarus. Saudara, apakah memang dia salah lalu menyebabkan dia menjadi pengemis, atau dia sekedar miskin karena keadaan? Saya tidak tahu. Tapi saudara, dia manusia. Dan Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Yang dikecualikan cuma satu, yaitu Yesus. Jadi jelas dia pasti adalah orang berdosa. Tapi sekalipun dia berdosa, dia orang percaya. Dari mana saudara? Kita tahu. Pertama, dari fakta seluruh Alkitab yang menunjukkan hanya orang yang percaya pada Yesus yang bisa masuk surga. Kalau dia masuk surga, dia pasti orang percaya. Kedua, dalam cerita ini Lazarus punya nafsu. Ayat yang sama yang tadi saya gunakan, Wahyu 20 ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan ini, itu dia dilemparkan dalam lautan api. Lazarus ditemukan namanya, dia tidak masuk neraka, dia masuk surga. Dan kalau nama ditemukan, menunjukkan dia adalah orang yang percaya. Saudara, apakah saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya bahwa para Yesus mati dan kayu salib, semua dosa saudara dipikul oleh dia di atas kayu salib itu. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya itu, yakin itu, maka saudara adalah orang Kristen dan nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Sekarang poin yang kelima, tanggapan kita. Pertama saudara, untuk orang-orang yang belum percaya, cepatlah bertobat dan percaya kepada Kristus. Masuk surga neraka bukan karena kaya atau miskin, tapi karena percaya atau tidak percaya. Bukan karena berdosa atau tidak berdosa, karena semua orang berdosa. Masuk surga atau tidak, karena percaya atau tidak percaya. Yang pertama surga, yang tidak percaya, tidak peduli keadaan yang lain apapun, maka sudah masuk neraka. Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percaya pada Tuhan Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hati-hati dengan ayat ini ya. Ini tidak pernah boleh diartikan satu percaya seisi rumah selamat. Ini tidak pernah boleh diartikan satu percaya seisi rumah dijamin akan percaya dan akan selamat. Tidak ada pengertian seperti itu. Ayat ini berarti kamu percaya pada Yesus dan kamu akan selamat. Seisi rumahmu percaya juga pada Yesus dan seisi rumahmu akan selamat. Kalau kamu doa yang percaya dan mereka tidak, ya mereka tidak selamat, kamu doa yang selamat. Jadi ayat ini tidak ada yang jamin satu selamat lalu yang lain nurut selamat. Keselamatan tidak ada tunut-tunutan.
Keselamatan itu individual. Siapa yang percaya, dia yang selamat. Tidak peduli saudara punya bapak rasul, mamanya nabi atau apapun. Mereka orang beriman luar biasa, saudara. Tidak. Bapak ibu saudara masuk surga, saudara masuk neraka. Abraham bukan nabi. Apakah Hagar dan Ismail masuk surga? Ishak dan sebagainya, apakah Ishak masuk surga? Jadi saudara, tidak ada jaminan apapun nunut orang keluarga dekat beriman, sama sekali tidak bisa. Kisah 10 ayat 43 tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yang percaya Yesus dapat pengampunan dosa, dan karena itu maka dia diselamatkan. Nah, kalau saudara mau percaya ini, saudara, misalnya di sini ada orang yang belum percaya dan kepingin percaya, maka saya ingin berikan poin A ini. Jangan cari mujizat, nuntut mujizat dulu baru mau percaya. Ada orang-orang seperti itu. Apa ya benar kesenangan? Kalau memang benar, aku minta bukti dulu. Kalau Yesus bisa menampakkan diri di depanku, nggak tahu lah buktinya macam-macam yang dituntut. Kalau problemku sekarang bisa beres, penyakitku sembuh detik ini, dan macam-macam. Pokoknya intinya nuntut mujizat. Kalau mujizatnya ada, baru mau percaya. Saudara, jangan menuntut mujizat sebagai persyaratan baru saudara mau percaya. Mengapa? Pertama, karena sekalipun Tuhan itu pasti bisa memberikan mujizat, Dia tidak selalu mau memberi mujizat. Dia yang punya kedaulatan, Dia yang punya kekuasaan, dan Dia berhak menentukan Dia mau memberikan mujizat atau tidak kepada saudara. Kalau kita tidak tahu saudara termasuk yang Dia mau beri atau tidak mau beri. Kalau ternyata saudara termasuk orang kepada siapa Dia tidak mau memberi mujizat, dan saudara mensyaratkan mujizat sebagai syarat saudara mau percaya, maka syarat itu memastikan saudara masuk ke neraka. Dalam kasus kelima saudara orang kaya ini, orang kaya itu minta dilakukan mujizat supaya Lazarus yang sudah mati dibangkitkan, nginjili. Bayangkan saudara, orang bangkit dari kubur, nginjili mereka. Dan dia pikir kalau terjadi mujizat semacam demikian, 5 saudara orang kaya itu pasti akan bertobat. Jadi dia pikir kalau dikasih mujizat mereka pasti bertobat. Tapi saudara, apakah Tuhan mau memberikan mujizat? Melalui Abraham, Tuhan bilang tidak. Kalau mereka tidak diyakinkan oleh firman Tuhan, mereka tidak juga diyakinkan oleh orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan kadang-kadang mau beri mujizat. Gideon minta mujizat 2 kali, kurang ajar itu. Masuk sudah minta 1 kali, minta lagi. Jadi kalau terjadi aku jalan, terjadi tidak jalan, minta lagi. Kok sabar, keterlaluan. Thomas juga tak cucukkan jari, tak bakal percaya. Semua rasul yang lain bersaksi kami melihat Tuhan, tak peduli. Aku tak cucukkan jari, tak percaya. Kurang ajar. Tapi dikasih mujizat. Tapi pada waktu orang kaya yang meminta mujizat untuk 5 saudaranya, tidak dilakukan mujizat apapun supaya mereka bertobat. Bandingkan dengan ayat ini saudara. 1 Korintus 1 22 dan 23. Orang-orang Yahudi mengenali tanda itu mujizat ya. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Yang satu minta tanda, yang satu minta hikmat. Hikmat itu filsafat kata-kata berhikmat ya. Dua-dua tidak dituruti. Dia beritakan Injil. Untuk Yahudi batu sandungan tidak peduli. Dia minta tanda, aku tidak kasih tanda, aku kasih Injil. Yang sana minta filsafat, aku tidak kasih filsafat, aku kasih Injil. Tapi dia kebodohan, tidak peduli. Dia tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Dia memberikan apa yang mereka butuhkan. Tapi kalau diberikan apa yang mereka butuhkan, ternyata mereka menolak. Itu risiko mereka sendiri, bukan risikonya Paulus, dan bukan salahnya Paulus. Hamba Tuhan, guru sekolah minggu dan pakainya, kita harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat atau oleh anak, bukan apa yang mereka senangi. Ini anak sekolah minggu tanya, besok minggu depan mau apa anak? Jalan-jalan, mati sudah di jalan-jalan. Ya, kita tahu apa yang mereka butuhkan adalah Injil, ya berikan Injil. Mereka kepingin yang lain, gak peduli yang lain, gak, pokoknya kasih Injil. Dalam pengajaran juga ya. Jadi tidak bisa hamba Tuhan menuruti apapun yang jemaat mau. Tapi kebanyakan hamba Tuhan lakukan hal itu. Jemaat maunya tidak doktrin misalnya,
Di tempat lain banyak sudah ya. Doktrin nah itu. Bawa acara yang praktis lah, gampang-gampang saja lah, nggak usah repot-repot. Karena tuanya nuruti saja. Kalau kita kasih doktrin memang ngantuk semua, tidak repot. Ya turuti saja. Tapi saudara ini membuat silakan. Nah karena kasih doktrin sesat dan pakainya sangat gampang untuk terjadi. Ya, jadi saudara kita tidak menuruti. Dan Tuhan juga tidak selalu mau menuruti. Kadang-kadang dia mau memberikan mujizat, tapi kadang-kadang dia tidak mau. Karena itu jangan mensyaratkan harus ada mujizat. Saudara tidak punya hak menuntut syarat semacam demikian. Kedua, mengapa tidak boleh menuntut mujizat? Karena Tuhan menggunakan firman dan bukan mujizat untuk mempertobatkan orang. Mujizat tok, firman tok yang memungkinkan mempertobatkan yang mana? Jelas firman saudara, bukan mujizat. Kalau mujizat disertai firman, memang bisa. Mujizatnya meneguhkan, oh pemerintah firman itu betul-betul memberitakan firman, maka dia lalu percaya, itu bisa terjadi. Tapi ini cuma meneguhkannya, mempertobatkan tetap firmannya. Tapi firman tok bisa tanpa mujizat, dan itu bisa mempertobatkan. Jadi Tuhan memakai firman, bukan mujizat, dalam dia mempertobatkan orang. Jadi menuntut mujizat, kalaupun diberi, apakah itu mempertobatkan saudara? Tidak jaminan jelas. Perhatikan ayat 30-31. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya ingin memberikan tafsir Calvin. Semua yang ditegaskan di sini oleh Kristus adalah bahwa bahkan orang mati tidak bisa mereformasi atau membawa pada pikiran yang sehat mereka yang tuli dan tegar tengkuk terhadap pengajaran-pengajaran dari hukum Taurat. Ya, jadi andai kata pun Lazarus dibangkitkan, tidak bisa mempertobatkan 5 saudaranya orang kaya itu. Kalau mereka tuli dan tegar tengkuk dalam firman Tuhan, biarpun orang mati dibangkitkan juga tidak akan mempertobatkan mereka. Ya, Calvin mengatakan demikian. Sebagian orang menginginkan supaya malaikat turun dari sorga. Yang lain supaya orang mati keluar dari kubur. Yang lain supaya mujizat-mujizat yang baru dilakukan setiap hari untuk menyetujui atau mendukung apa yang mereka dengar. Dan yang lain dilakukan supaya suara terdengar dari langit. Dan tetapi seandainya Allah berkenan untuk menuruti semua keinginan tolol mereka, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Karena Allah telah memasukkan dalam firman-Nya semua yang perlu untuk diketahui. Dan otoritas dari firman ini telah diperlihatkan dan dibuktikan oleh meterai-meterai yang otentik atau asli. Di samping itu, iman tidak tergantung pada mujizat-mujizat atau tanda luar biasa apapun, tapi merupakan pemberian khusus dari Roh dan dihasilkan dengan menggunakan firman. Terakhir, merupakan hak khusus dari Allah untuk menarik kita kepada dirinya sendiri, dan Dia berkenan untuk bekerja secara efektif melalui firman-Nya. Ya, jadi saudara, firman bukan mujizat. Orang nuntut aneh-aneh, malaikat turun, apa-apa suara dari surga segala macam, tapi saudara, tidak ada gunanya. Kalau tidak ada firman, kalau Tuhan Dia bekerja, tidak ada gunanya. Tentang orang kaya dalam ayat 30 ini, William Hendrickson mengatakan kata-kata ini. Alangkah salahnya ia. Jadi dia pikir kalau Lazarus bangkitkan 5 saudara itu pasti bertobat ya. Alangkah salahnya ia. Seseorang dari orang mati betul-betul muncul kepada orang-orang, dan namanya adalah Lazarus. Dalam kurung sekalipun bukan Lazarus dari perumpamaan ini. Cerita ini ditemukan dalam Yohanes 11. Apakah ini menyebabkan setiap orang bertobat? Sama sekali tidak. Hasilnya adalah bahwa musuh-musuh Kristus merencanakan untuk membunuh Lazarus yang bangkit itu. Yohanes 12 ayat 10. Dan lebih berketetapan hati dari sebelumnya untuk menghancurkan Yesus. Yohanes 11 ayat 47 sampai 50. Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi mereka yang menolak untuk percaya pada Musa dan nabi-nabi tidak diyakinkan dan pasti tidak bertobat. Dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Teks ini akan saya bacakan, ya. Yohanes 11 ayat 47 sampai dengan 3. Lalu imam-imam kepala, ini Yohanes 11 didahului dengan kebangkitan Lazarus ya. Yang 4 hari mati dibangkitkan oleh Yesus. Lazarusnya beda ya. Ini Lazarus dalam cerita ini tidak sama.
Ya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama itu berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu, Yesus, membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang rumah akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak inisiatif bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari diri sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara, ini ada mujizat Lazarus bangkit. Memang tidak mijil, tapi mujizat, saudara. 4 hari bangkit, 4 hari mati lu bangkit. Mujizat luar biasa. Yang terjadi apa? Mereka percaya pada Yesus yang bangkit kan? Tidak. Lebih berketetapan hati, bunuh saja dia. Dia akan mujizat banyak, semua orang ikut dia dan ikut kita. Bunuh saja dia. Kalau tidak, nanti orang Romawi datang rampas tempat ibadah kita dan pakainya. Jadi keputusannya bunuh dia. Tidak cukup mau bunuh Yesusnya. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi ini beritanya tersebar. Semua orang tahu dia mati 4 hari, bangkit. Semua keberutuk datang mau lihat dia hidup lagi. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Tidak puas saudara mau bunuh Yesusnya, bunuh Lazarusnya juga. Ini buktinya mujizatnya Yesus. Ya. Jadi saudara kita melihat ya, mujizat sama sekali tidak menjamin ada pertobatan. Bahkan mujizat yang begitu luar biasa, orang mati 4 hari bisa dibangkitkan. Yang terjadi kebencian kepada Yesus, mau bunuh Yesus, mau bunuh Lazarus juga. Lalu Matius 28, 11-15, ini waktu Yesusnya sendiri bangkit. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh orang negeri, kami akan berbicara dengan dia hingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi pada waktu Yesusnya bangkit, kebunnya kosong, penjaganya bingung lari. Ya, nah waktu ketemu tokoh-tokoh Yahudi mereka ceritakan, mestinya para tokoh Yahudi maupun para penjaga tahu saudara. Ini bangkit, jasa sudah mati kok, ini bangkit, mereka tahu. Baik penjaga, tokoh Yahudi, dua-dua tahu. Ada yang bertobat? Enggak. Mereka ada bertobat. Yang satu nyuruh mereka berdusta, dan mereka mau berdusta. Sebagai cerita, kamu tidur, malam-malam muridnya nyuri. Ada juga, kalau mereka tidur, kok tahu kalau murid-murid yang curi. Kalau zaman sekarang sudah ada apa itu CCTV apa dia, kamera lah bisa direkam atau dilihat sidik jarinya. Zaman modern, ini zaman primitif sudah. Kalau mereka tidur, ada maling curi mayat, tahu dari mana kalau murid, kelihatan jejaknya memangnya. Saya itu ngomong kosong sama sekali, tidak masuk akal, jelas-jelas dusta, dan seluruh cerita menunjukkan dusta. Dan saudara, kebangkitan Yesus, mujizat yang luar biasa, tidak mentobatkan mereka. Ya, fakta bahwa ada yang bertobat memang bisa, tapi saudara, menjamin pertobatan sama sekali tidak. Bahwa ada yang bertobat, misalnya ya, saudara-saudara Yesus, tidak ada yang bertobat sebelum dia mati dan bangkit. Setelah dia mati dan bangkit, baru mereka bertobat. Jadi saudara, memang bisa, tapi mereka pernah mendengar firman dikuatkan oleh mujizat, baru mereka percaya firman. Sebetulnya tentang firman ini ya cuma pemicu saja, tapi menjamin pertobatan sama sekali tidak. Ya, jadi kalau orang mensyaratkan pertobatan itu kebodohan. The Bible Exposition Commentary mengatakan demikian. Sekalipun mujizat-mujizat bisa meneguhkan otoritas dari pengkhotbah, mujizat-mujizat itu tidak bisa menghasilkan keyakinan atau pertobatan dalam hati dari orang-orang yang terhilang.
Iman yang didasarkan semata-mata pada mujizat-mujizat bukanlah iman yang menyelamatkan. Yohanes 2, 23-25. Seseorang bernama Lazarus betul-betul kembali dari antara orang mati, dan beberapa dari orang-orang itu ingin membunuhnya. Mereka yang mengklaim bahwa di sana tidak mungkin ada penginjilan yang efektif tanpa tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban perlu merenungkan teks ini, dan juga Yohanes 10, 41 dan 42. Saudara, dia mengatakan kalau orang bertobat karena mujizat semata-mata, itu bukan iman. Dan terlihat dari Yohanes 2, 23-25. Sementara ia atau Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena apa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perhatikan, ini orang yang percaya karena mujizat. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua dan kadang tidak. Lalu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dari kata-kata terakhirnya, apakah terlihat orang itu punya iman yang sejati? Sudah pasti tidak. Mereka percaya karena melihat mujizat, dan Yesus tidak percaya mereka. Jelas ini iman yang palsu, saudara. Jadi kalau bertobatnya semata-mata karena mujizat, itu sudah pasti bukan iman. Dan dalam akhir dari kutipan tadi, penafsir ini mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa penginjilan itu tidak bisa efektif kecuali ada mujizat banyak dan sebagainya, itu kalau karismatik kan banyak ya. Kalau tidak ada mujizat, bagaimana bisa efektif? Bagaimana orang bisa bertobat dan sebagainya? Maka dia perlu merenungkan teks ini, ya, kata-kata Abraham kepada orang kaya itu, dan juga harus merenungkan yang 10 ayat 41 dan 42. Dan banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yohanes tidak lakukan mujizat, tapi dia berbicara firman, dan dia berkatakan Yesus, dan orang percaya kepada Yesus, bukan karena mujizat, tapi karena firman. Ini justru pertobatan yang sejati, ya, pertobatan karena firman. Kalau pertobatan sekedar karena mujizat, saya akan sangat-sangat mencurigai pertobatan yang semacam demikian, ya. Jangan kepingin lihat mujizat. Saya masih ingat pada waktu saya pertama-tama dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan melalui suatu pergumulan dengan buku saat itu. 7 bulan berdoa, tanya firman, baca firman dan sebagainya, menggumulkan sampai saya yakin saya dipanggil Tuhan, dan Tuhan ingin saya buang sekolah saya, biarpun pada waktu itu saya tinggal cuma buat skripsi, ya. Lalu suatu kali saya ketemu dengan seseorang yang juga dipanggil oleh Tuhan, dan dia berkata dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan oleh suatu nubuat. Waktu itu saya jadi kayak iri hati, kok dia dikasih nubuatnya, kok aku kok enggak? Saya waktu itu tidak ngerti firman Tuhan. Apa gunanya dipanggil oleh nubuat? Lebih hebat. Yang lebih penting adalah waktu saya dipanggil dengan cara apapun, saya yakin mutlak tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan memang panggil saya, dan itu memang persyaratan yang saya minta. Kalau engkau panggil aku, berikan aku keyakinan 100%. Kalau tidak, berangkat. Tuhan berikan keyakinan, itu yang penting. Di samping dipanggil dengan nubuat, apakah nubuat itu asli? Apakah itu benar? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah ketemu orang itu lagi yang saya tidak ngerti apa panggilan dia benar atau tidak. Tapi jelas bahwa iri hati saya, keinginan dipanggil dengan cara mujizat seperti itu sangat-sangat bodoh dan salah, dan tidak pada tempatnya. Poin berikutnya, sekarang kita punya kitab suci lengkap, bukan hanya perjanjian lama, ya. Jadi ini memberikan kita sebetulnya keuntungan besar, tapi pada saat yang sama ini memberikan kita juga tanggung jawab yang lebih berat untuk percaya. Calvin mengatakan, pembagian firman Allah yang Abraham buat menjadi hukum Taurat dan Nabi-Nabi menunjuk pada zaman perjanjian lama. Sekarang bahwa lebih banyak penjelasan dari Injil telah ditambahkan, di sana ada lebih sedikit lagi dalih atau alasan untuk kejahatan kita. Jika ketidaksenangan kita tentang ajaran atau doktrin itu
menggerakkan kita ke setiap arah yang memungkinkan. Dan singkatnya, jika kita tidak mengizinkan diri kita sendiri untuk diatur oleh firman Allah. Saudara, zamannya cerita itu, orang kaya dan Lazarus, itu jelas zaman PL. Dia tentu dalam Lukas, ingat saya selalu mengatakan batas PL dan PB itu bukan Matius dan Maleakhi. Secara teologis, batas PL dan PB itu kematian dan kebangkitan Kristus. Sebelum kematian Kristus tetap berlaku semua PL. Hukum seremonial semua berlaku, sunat pasca semua berlaku. Jadi baru dihapuskan setelah Yesus mati di lebar altar dan sebagainya. Itu batasannya. Jadi cerita ini, biarpun dalam Injil Lukas, ini tetap zaman PL. Pada saat itu tidak ada perjanjian baru sama sekali. Baru ada perjanjian lama, tok. Tapi tok, saudara. Abraham waktu diminta Lazarus bangkitkan Injil, ya, mereka punya PL kok. Taurat dan para nabi itu jelas PL. Mereka punya PL. Oh, tidak bisa, kenapa mau percaya? Kalau mereka tidak mau percaya PL, mereka tidak juga diyakinkan oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jelas, saudara, kata-kata Abraham ini zaman PL saja. Hanya dengan menggunakan PL, orang sudah harus bisa percaya. Dan kalau dia tidak percaya, itu adalah salahnya sendiri, dan itu membuat dia masuk neraka selama-lamanya. Apalagi zaman sekarang, di mana kita bukan hanya punya PL, tetapi juga PB. Seluruh Alkitab, PL dan PB sudah lengkap. PB secara khusus memberitahu kita dengan jauh lebih jelas kematian Kristus untuk dosa-dosa kita, kebangkitannya, kenaikannya, dan lebih jelas lagi bahwa dengan hanya beriman kepada Kristus kita pasti selamat, dan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Saudara, kita punya terang yang jauh lebih besar dari 5 saudara itu atau orang-orang zaman PL. Mereka saja kalau tidak percaya, karena tidak mau percaya PL, neraka selama-lamanya. Kita yang punya terang lebih besar juga akan masuk neraka selama-lamanya kalau tidak percaya. Cuma nerakanya akan lebih panas. Karena saudara, dengan bertambahnya hak kita, keuntungan kita, karena punya terang lebih besar, bertambah besar juga kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kalau 5 saudara tidak percaya, kita tidak percaya, masuk neraka kita lebih panas. Kalau sekedar dilihat dari ketidakpercayaan pada firman ini. Kalau dosa-dosanya diperhitungkan itu lain lagi. Orang yang dosanya sama, jumlahnya sama, semua sama, ini tidak percaya zaman PL, tidak percaya zaman PB. Ini punya terang lebih besar, dia dapat neraka lebih panas. Jadi saudara, kalau ada yang belum percaya, kita sudah punya PB dan sudah belum percaya, lebih-lebih saudara yang ada di Golgota ini mendengar Injil mungkin 100 atau 1000 kali lebih banyak dari orang-orang di luar Golgota. Saudara punya suatu keuntungan besar, tapi saudara punya juga tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi. Kalau saudara tetap tidak percaya, entah karena apa, saudara akan masuk neraka yang jauh-jauh lebih panas. Ingat ya, ikut gereja dengan pemberitaan Injil yang bagus, yang jelas, keuntungan, tapi juga mencakup tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sekarang poin kedua, untuk saudara yang sudah percaya tetapi saudara hidup menderita. Ini kayak Lazarus ya, percaya tapi hidupnya menderita. Saudara, penderitaan memang bisa disebabkan karena dosa. Saya tidak tahu Lazarus karena dosa atau tidak, tapi kalau saudara menderita bisa karena dosa, bukan harus ya, tapi bisa. Jadi kalau menderita, introspeksi, periksa hidup saudara. Kalau memang ada dosa, buang. Tapi memang penderitaan belum tentu karena dosa. Bisa saja penderitaan muncul justru karena sudah taat pada Tuhan, seperti dalam kasus Ayub. Kalau ini kasus saudara, maka belajar dari Lazarus saudara. Sepanjang hidup menderita, tapi jelas dia beriman. Kalau tidak, dia tidak bakal masuk surga. Ya. Jangan anggap Tuhan tidak adil, lalu saudara memberontak dan sebagainya. Dan jangan hanya melihat bagian yang kelihatan dari hidup ini, tapi arahkan mata saudara pada bagian yang tidak kelihatan. Dan tetaplah ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam suka maupun duka, atau duka yang bagaimanapun hebatnya. Dengan bersabar semacam demikian,
menanggung penderitaan dengan sabar, dan tetap beriman dan setia, pada satu saat kelak, lambat atau cepat, saudara akan bertemu dengan Dia, muka dengan muka, di dalam kerajaan surga. Dan semua penderitaan saat ini terbayar lunas begitu satu detik saudara masuk di sana. Tuhan memberkati saudara. Amin.